gimana nih? Iya, gini nih Bu, saya kan mau melakukan praktek coaching. Iya Bu. Jadi saya kepinginnya Ibu yang mensupervisi saya. Iya Bu. Iya. Jadi bersama siapa ya? Bersama Bu Juli nantinya. Oh iya baik Bu. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching, kalau Ibu meminta saya sebagai mensupervisi, kira-kira rubrik penilaian yang akan Ibu gunakan nantinya itu apa ya Bu? Oh iya, jadi nanti ketika praktek coaching yang saya akan lakukan, Bu? itu saya mau menggunakan rubrik penilaian Tirta Bu, alur Tirta. Jadi nanti di situ bagaimana saya bisa menentukan tujuan, mengidentifikasi masalah bersama coaching, kemudian menentukan rencana aksi dan tanggung jawab begitu Ibu. Jadi Ibu menggunakan rubrik penilaian alur Tirta ya. Kemudian kira-kira ini kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu yang mana ya? Oh iya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya dengan kesadaran diri mau menjadi pendengar yang aktif. Kemudian saya bisa ini loh Bu, menggali pertanyaan yang berbobot. Bukan menentukan kata kunci untuk menggali pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Jadi tadi Ibu ingin mengembangkan itu menjadi pendengar aktif, kemudian menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot akan Ibu kembangkan. Terus tentunya pasti ada yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan. Itu yang mana Bu? Sepertinya ini aja deh Bu, menjadi pendengar yang aktif aja. Menjadi pendengar yang aktif ya. Jadi Bu, nanti Ibu ingin saya mengamati di bagian mendengarkan yang aktif, pendengar yang aktif. Oh ya, Ibu ingin saya mengamati di bagian pendengar yang aktif ya. Baik, jadi tentunya dalam menjadi pendengar yang aktif itu punya indikator-indikator sendiri ya Bu ya. Kira-kira untuk bisa dikatakan sebagai pendengar aktif itu indikatornya apa aja tuh Bu ya? Jadi ketika saya menjadi pendengar yang aktif itu saya posisi saya itu hanya mendengar, saya tidak memberi asumsi, kemudian saya tidak melabel coaching, saya tidak menjudge coaching seperti ini gitu ya. Kemudian saya juga bisa ini Bu, menangkap emosi dari coaching. Seperti itu. Baik, sudah jelas ya di sini apa indikator yang akan Ibu pakai nantinya ketika Ibu melakukan coaching. Ya, baik Bu. Jadi ini saya sudah jadi pegangan saya ketika saya akan mensupervisi Ibu. Baik. Jadi mungkin untuk percakapan supervisi ini mungkin saya rasa cukup Bu. Silakan Ibu bisa melanjutkan untuk melaksanakan coachingnya Bu. Terima kasih Bu. Iya baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Hesti. Waalaikumsalam Bu Juli. Gimana nih? Apa kabarnya? Baik Bu, alhamdulillah sehat Bu ya. Iya, alhamdulillah sehat. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, kira-kira Ibu hari ini ada waktu Bu? Saya ingin ada permasalahan sedikit nih Bu, ingin yang membuat saya ini sedikit beban, risau dengan permasalahan yang saya alami Bu. Alhamdulillah ada nih Bu waktu untuk Ibu, untuk saya mendengarkan keluh kesah Ibu nih. Iya. Yuk silakan diceritakan Ibu, apa permasalahannya? Gini Bu ya, saya mengajar di kelas 10. Jadi di lokal saya itu bukan ada siswa yang terlalu aktif gitu. Aktifnya itu bukan pada posisi yang positif tapi negatif. Contohnya siswa ini bukan suka usir, suka mengganggu kawan, jalan-jalan. Pokoknya apa yang ia lakukan itu membuat kawan sekelas itu tidak nyaman, seperti itu Bu. Jadi ceritanya nih Bu punya seorang siswa, terus dia sangat aktif tapi dalam arti kata aktifnya negatif ya Bu ya. Suka ganggu kawan, usil jalan-jalan sehingga kawan-kawannya itu merasa tidak nyaman. Baik Bu Juli, jadi ngomong-ngomong nih,
setelah perbincangan kita ini nih, apa harapan Ibu setelah kita melakukan proses coaching ini? Harapan saya Bu ya, setelah kita melakukan proses ini, saya bisa menemukan solusi, ide, teknik ataupun cara bagaimana mengatasi siswa yang terlalu aktif seperti itu Bu. Iya, baik Bu Juli. Jadi menurut Bu Juli nih, ya, kira-kira kondisi ideal seorang siswa itu yang dia mempunyai kesadaran diri, dia mempunyai manajemen diri yang baik sehingga dia bisa berperilaku baik, itu seperti apa ya Bu? Menurut saya ya Bu, berarti siswa yang ideal, dia maksudnya saya ingin dia memiliki kesadaran diri, manajemen diri, sehingga dia itu bisa mengontrol diri dia, agar dia itu mampu mengondisikan diri bagaimana seharusnya dia dalam proses akun lokal yang memang kita sedang melakukan proses belajar mengajar. Oh gitu. Jadi kondisi ideal yang Bu Juli maksud di sini itu siswa itu dia bisa mengontrol dirinya ya Bu? Iya, bisa mengontrol dirinya sehingga dia bisa berperilaku yang baik gitu ya. Ketika dalam proses pembelajaran tentunya. Baik Bu Juli, jadi yang selama ini sudah Ibu lakukan tuh terhadap siswa ini itu apa aja Bu? Ya Bu ya kan selama ini saya menghadapi siswa ini kan Bu, saya menasehati dia bahwa jangan seperti itu melakukan, nanti kan kita bisa mengganggu kawan. Saya juga sudah berkonsultasi, berkolaborasi dengan wali kelas untuk mencari solusi lah buat siswa yang terlalu aktif ini. Tetapi bukan pada saat kita menyampaikan, dia kan Bu, iya, kita seolah-olah berpikir dia itu tidak akan mengulang lagi sesuai dengan harapan dan bimbingan kita. Ternyata nantinya dia juga seperti itu. Dia memang diam, tetapi kemana Bu ya? Tetapi apa yang dia juga mengulang, apa yang memang keinginan dia tidak membantah pada saat kita menasihati dia. Gitu Bu. Jadi yang sudah pernah Ibu lakukan, Ibu sudah menasihati dia. Kemudian ketika Ibu nasihati dia, itu dia diam. Tapi perilaku itu berulang lagi. Dan Ibu sudah berkolaborasi dengan wali kelas juga tadi ya Bu ya. Tetapi perubahan yang ditunjukkan oleh siswa Ibu ini belum signifikan. Ya, belum ada perubahan yang dimana gitu yang kita harapkan lah Bu ya. Masih banyak usil-usilnya lah Bu, sehingga kawannya itu memang kurang nyaman seperti itu Bu. Ya, artinya gini loh Bu, Ibu harus cari cara lain lagi. Jadi cara itu barangkali kurang mempan ya gitu untuk mengatasi si siswa ini. Nah berarti coba yuk kita pikirkan, Bu Juli pikirkan lagi kira-kira cara apa lagi untuk mengatasi perilaku siswa Ibu itu. Apa ya saya harus lakukan Bu ya? Apakah saya harus memasukkan pembelajaran yang berdiferensiasi bagus Ibu pada saat pembelajaran? Seperti apa itu Ibu? Kan saya nanti pada saat proses pembelajaran saya menggunakan metode-metode yang bermacam ya. Kalau kita lihat siswa-siswa seperti ini kan kita bisa mengatakan menggolongkan dia itu tipe kinestetik ya. Berarti kita harus memasukkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Jadi Ibu mau buat pembelajaran berdiferensiasi ya. Berdiferensiasi karena melihat si anak ini dia geraknya sangat luar biasa gitu ya. Kemudian kinestetik ya. Kinestetik ya. Memang suka jalan. Iya Bu, setuju, saya luar biasa itu ide Ibu. Nah mungkin ada lagi Bu, ide lain lagi barangkali? Selain pembelajaran diferensiasi proses, mungkin ada ide lain lagi yang mungkin bisa kita terapkan untuk mengatasi permasalahan siswa Ibu? Permasalahan ini yang harus saya lakukan berarti Bu,
kita harus apa ya, harus kita lakukan biar anak ini memang jangan berbagi seperti itu ya. Iya. Apalagi tuh kira-kira yang ibu mau buat di dalam proses pembelajaran barangkali. Iya, gimana ibu? Saya. Ya KSE ya. Iya. Kompetensi sosial emosional. Itu menurut saya itu penting ya kita lakukan gitu ya, kita terapkan dalam proses pembelajaran. Iya. Sehingga dengan KSE itu dia kan memiliki kesadaran diri, bisa menghargai kawan, bisa bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang kita berikan. Apalagi kan dia itu memang anak yang kinestetik ya. Nah, walaupun kita memang perlu penelitian selanjutnya untuk mengetahui benar-benar ataupun bagaimana sikap dia itu. Iya, baik Bu, luar biasa sekali. Berarti nanti Ibu mau memberikan pembelajaran sosial emosional ya, yang Ibu terapkan nanti di dalam proses pembelajaran. Iya. Jadi menurut Ibu nih, seberapa penting pembelajaran sosial emosional itu kita terapkan di dalam pembelajaran sehingga nantinya bisa merubah perilaku siswa Ibu itu? Menurut saya itu sangat penting Bu ya. Sosial emosional itu kita terapkan ke siswa yang seperti tadi ya. Kita ketahui bahwa sosial emosional itu tidak hanya bisa dilakukan oleh guru BK. Benar sekali. Kalau dulu ya kita beranggapan kalau anak-anak bermasalah ini kita langsung kita serahkan ke guru BK. Tetapi untuk sekarang dengan KSE pembelajaran sosial emosional, kita bisa juga berharap anak ini bisa membawa dia perubahan dan kesadaran diri dia, manajemen diri dia dalam berrelasi dia kan, dan dia bisa memposisikan diri nantinya melaksanakan pembelajaran sesuai yang kita harapkan. Iya. Jadi setuju saya Bu. Jadi pembelajaran sosial emosional itu tidak hanya diterapkan, harus diajarkan oleh guru BK. Tetapi kita sebagai guru mapel juga bisa mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di kelas ya Bu ya. Sehingga ya untuk meningkatkan kesadaran diri siswa, manajemen diri siswa, sehingga dia bisa berperilaku seperti yang kita harapkan. Baik Bu Juli, selain itu tadi selain udah 2 tadi ya, diferensiasi proses, sosial emosional sudah, kira-kira ada lagi nggak Bu? Ide apa lagi ya kira-kira? Berdiferensiasi proses ya Bu. Berdiferensiasi proses. Di sini kan dalam tugas dia melaksanakan dia itu kan banyak memang nanti hasil tugas dia kita tempelkan ya kan, dia sehingga dia bisa senang ya, kita bisa melaksanakan buat tugasnya dalam bentuk word ya. Nah ini karena bahasa baru Bu, saya jadi ini padahal tahu nanti kita melaksanakan seperti itu Bu kan. Biar dia itu lebih kan dia aktif dia pajangkan. Berarti nanti Ibu diferensiasi yang Ibu maksud tadi di awal itu diferensiasi proses ya Bu? Diferensiasi proses. Idenya gimana tuh? Proses jalannya itu gimana Bu? Ibu mau menerapkan bagaimana itu? Pembelajarannya seperti apa tadi Bu? Kita kan anak ini kan kita lebih ke kinestetik ini dalam mengerjakan tugas-tugas dia harus kita gunakan PG dan hasil kerja dia masukkan ke dalam word. Nanti hasilnya nanti kita tapakkan tempelkan di hasil siswa itu. Ya, berarti nanti diferensiasi proses yang Ibu lakukan, Ibu mau buat game ya dengan football, kemudian nanti pembelajarannya itu ada aktivitas, hasil aktivitasnya itu mau Ibu tempelkan di dinding kelas gitu ya Bu ya. Sehingga terpacu lah kawan semua. Sehingga anak-anak itu bisa aktif gitu aktif dalam proses belajar. Baik Ibu, dari tadi alternatif yang sudah Ibu berikan, ada diferensiasi proses,
ya. Kemudian ada tadi pembelajaran sosial emosional. Iya. Nah, kira-kira mana nih dari yang dua itu yang akan segera mungkin Ibu laksanakan? Saya yang kedua, Bu. Ya, PSE itu ya. Oh iya, KSE. KSE, Kompetensi Sosial Emosional. Iya. Yang akan saya terapkan, Bu. Oh iya, jadi nanti Ibu akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di dalam pembelajaran Ibu nantinya. Iya, Bu. Luar biasa sekali Ibu. Saya sangat mendukung sekali ide yang sudah Ibu paparkan tadi. Semoga mudah-mudahan itu bisa berjalan nantinya dengan baik ya Bu, dengan lancar. Baik Ibu Juli, kira-kira kapan tuh akan Ibu laksanakan? Saya akan melaksanakan itu, Bu, dalam waktu dekat ya. Kira-kira 1 atau 2 minggu ke depan. Saya kan buat persiapan dulu, Bu. Nanti baru saya lakukan itu. Oh ya, artinya nanti 2 minggu ke depan kita akan ketemu lagi ya Bu ya. Iya. Kita akan ketemu lagi. Saya kepingin tahu nih hasil yang sudah Ibu dapatkan dari pembelajaran yang penerapan KSE tadi. Iya. Yang sudah Ibu terapkan di dalam proses pembelajaran ya. Nah, jadi kira-kira nih siapa saja nih yang terlibat dalam aksi Ibu? Saya akan melibatkan yang pertama itu, Bu, kawan sejawat, rekan sejawat ya. Yang kedua siswa, yaitu wali kelas, Bu. Dimana kalau rekan-rekan sejawat itu memang perlu kita libatkan untuk memberi dukungan terhadap aksi yang akan kita laksanakan, membantu kita untuk proses itu berjalan dengan lancar, Bu ya. Yaitu siswa selalu sudah otomatis karena memang mereka itu kita libatkan dalam proses yang pembelajaran yang akan kita laksanakan. Setelah itu guru, wali kelas, karena setiap permasalahan yang kita mau kita lakukan lokal itu kita memang harus berbicara dulu dengan wali kelas. Baik, luar biasa ya Bu Juli ya. Nah, jadi dari perbincangan kita hari ini nih, nah kira-kira apa ya komitmen Ibu? Atau misalnya umpan balik lah gitu, apa yang sudah Ibu peroleh dari pembicaraan kita hari ini? Alhamdulillah, Bu ya, banyak sekali yang sudah saya dapatkan dari obrolan atau perbincangan kita pada hari ini, Bu ya. Saya sudah dapat solusi dari permasalahan siswa yang saya hadapi tadi, dan saya juga akan melakukan aksi itu sesegera mungkin. Itu, Bu ya. Nanti saya lebih semangat ini dalam melakukan ataupun mengimplementasikan apa-apa yang telah kita bahas ini untuk kita praktekkan ke siswa kita. Oh iya, luar biasa ya Bu Juli ya. Baik, saya tunggu ya 2 minggu ke depan. Mudah-mudahan nanti Bu Juli bisa sukses, bisa berhasil. Saya sangat mendukung sekali ide-ide dari Bu Juli. Ya, oke Bu Juli, sepertinya sudah cukup ya coaching kita hari ini. Sampai jumpa kembali 2 minggu akan datang. Saya mau mendengarkan hasilnya nanti ya. Oke ya Bu Juli ya. Ya, terima kasih Bu Juli. Sama-sama. Saya juga minta terima kasih telah melakukan Baik Bu Hesti, alhamdulillah ya tadi kegiatan coachingnya sudah berjalan dengan baik ya. Iya Bu, alhamdulillah lancar Bu ya. Mudah-mudahan. Gimana gitu tadi ya Bu. Oke, jadi gini Bu, kira-kira ini ya, menurut pendapat Ibu, gimana sih penampilan Ibu sendiri tadi? Ini kalau ditanya penampilan saya tadi, saya merasa sudah melakukan alur kita Bu tadi dalam proses coaching tadi. Ya, jadi saya sudah bersama-sama coach tadi menentukan tujuan coaching, sudah bisa ada mengidentifikasikan masalah, kemudian juga menentukan rencana aksi dan kemudian ada menanyakan tanggung jawab tadi ke coachingnya juga Ibu. Nah, kemudian juga tadi saya sudah menjadi pendengar yang aktif menurut saya, dimana saya tadi kan saya hanya menjadi pendengar aja Bu, saya tidak memberikan asumsi saya terhadap pernyataan-pernyataan coach tadinya. Nah,
Kemudian juga saya tidak melabel dengan label yang macam-macam gitu. Tidak pernah melabel pernyataan coach tadi. Jadi si coachnya biarlah dia mengemukakan permasalahannya, saya cukup menjadi pendengar saja. Nah, dan saya juga udah bisa nih tadi menangkap emosi dari si coachingnya. Iya, Ya, baik. seperti itu, Bu. Jadi menurut pendapat Ibu, jadi penampilan Ibu tadi sudah menggunakan alur tirta ya sesuai dengan indikator tadi ya. Ya, jadi tadi saya juga mengamatinya. Jadi kalau bisa saya katakan ya, hasil supervisi saya juga mengatakan bahwa Ibu sudah menjalankan ya yang namanya indikator tadi, yaitu alur tirta, di mana tadi saya melihat Ibu sudah bisa menemukan ya tujuannya. Kemudian juga Ibu sudah menjadi pendengar yang baik. Di mana tadi saya tidak menemukan ada kata-kata branding atau melabel. Kemudian juga Ibu tadi tidak berasumsi sendiri terhadap jawaban. Artinya jawaban itu timbul dari si coachingnya sendiri tadi, Bu ya. Luar biasa ya, Bu ya. Jadi setelah sekian jauhnya Ibu nih berhasilnya, kira-kira masih ada nggak kompetensi yang akan Ibu kembangkan lagi setelah ini? Ya, tentulah, Bu. Kita kan masih terus mau belajar nih ya. Kalau coaching yang tadi saya menjadi mau meningkatkan kompetensi di pendengar yang aktif. Nah, nanti ke depan ketika melakukan coaching saya mau menggali meningkatkan kompetensi saya di menggali pertanyaan yang berbobot, Bu. Biar saya nanti menemukan kata-kata kunci untuk bisa menggali atau memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggiring si coach untuk menemukan solusi permasalahan. Masya Allah ya. Jadi setelah walaupun tadi saya sudah melihat Ibu sudah menggali, tapi Ibu akan meningkatkan lagi ya. Nanti pada kesempatan coach ya, meningkatkan lagi tentang menggali pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu. Mudah-mudahan ya di kegiatan kita kali ini memberikan manfaat ya, baik bagi saya sendiri ataupun sama Ibu atau pada kawan-kawan kita ya, Bu ya. Mungkin itu ya supervisi yang saya lakukan untuk Ibu hari ini. Jadi insya Allah nanti pada kegiatan-kegiatan selanjutnya kita bertemu lagi, Bu. Insya Allah, Ibu. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih Ibu sudah mau membantu saya untuk mensupervisi praktek coaching saya tadi. Oh iya, sama-sama, Bu. Sama-sama. Baik, Bu, saya minta izin. Oh iya, Bu, iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.